Halo Sobat BMP, Halo welcome Sobat back. BMB, welcome Balik back, welcome lagi back. bersama saya Billy dan Ray, ya. Re, yoi. Oke, Jadi gimana Bil keadaan akhir-akhir ini? ya akhir-akhir Menurut ini lu lumayan gimana ya. nih? Banyak kabar bagus dari Oke, kabar saham aja udah pada naik ya wah di IDX luar biasa mantap tuh. itu. Pasti udah pada acuan nih. semua investasi udah lumayan lah. Iya udah lumayan sih. Oke, siap. Terus Siap. ya kalau punya kita sih situ-situ aja ya, Ray. Oh ya, yang penting ada peningkatan ya. Aja ada peningkatan. Terus Oke, kasus siap. COVID udah menurun ya. Udah menurun. Berita baik juga ya buat kalian, buat kita juga ya. Iya, jadi ya biar semua sehat, bisa bekerja kembali dan lancar lah ekonomi ya. Amin, amin, amin. Betul. Lalu kayak seperti biasa lah Bill, ini bulan ini kan seperti janji kita bulan-bulan lalu lah, Betul. kita selalu ingin Top up. menunjukkan portfolio kita nggak sih, yang Betul. hashtag Ayo Pergi Hidup itu gimana sih kelanjutannya, uangnya Oke. sekarang berapa, returnnya sekarang berapa gitu. Dan bulan ini bulan Oktober ya, jadi tanggal 1 terakhir kita udah melakukan top up ya Betul. Sudah kita top up. untuk yang bulan ini Tanggal gitu 1 nanti ada di tanggal 1 nanti ada di Tunjukin sini. lah. Iya, screenshot ya. Kita tunjukin langsung ini Hmm, total investasi kami, returnnya udah berapa, dan kita alokasi kemana aja ya. Kita transfer Betul. ke kalian kan, kita ingin Betul. Sepenuhnya kita tunjukin. sepenuhnya kita tunjukin gitu. Dan kalian bisa langsung aja nilai sendiri aja gimana lah gitu kira-kira. Oke. Ya, nih setelah kita lihat ya portfolionya ya lumayan ya. Tambah-tambah Ya. dikit ya. Oke lah. Oke lah ya. Yang penting Oke lah. dikit-dikit, pelan-pelan tapi konsisten, itu yang penting. Nah, itu Jangan penting. bolong-bolong. Jangan bolong-bolong. Kalau nggak susah, nanti nggak ke Jepang-Jepang nih. Betul. Nggak Bener cuma nggak? Jepang gitu. Yang penting ada peningkatan lah gitu lah intinya lah. Iya, kagak aligato nih. Betul. Oke, jadi kali ini mau ngapain kita, Re? Di episode kali ini? Kali ini kita pada episode ini juga ingin membahas tentang bibit lagi ya. Ya, betul. Jadi lebih kita mau kasih tau tentang apa ya? Robot advisor ya, Re? Robot advisor dari bibit gitu ya. Iya, jadi kalau saya boleh Lu bisa jelasin jelasin ya, lah Re, ya. Lu jelasin. Oke. Robot advisor ini sebenarnya di Bibit fungsinya dia lebih kayak financial advisor. Oke. Jadi untuk membantu apa investor pemula ya, Oke. dia dapat mengetahui sifat investornya tipenya apa, sama juga biar investasi secara maksimal. Oke. Kalau lu benar-benar apa ya cari financial advisor yang face to face, langsung lu bicara, mungkin ada pertanyaan lu isi atau questionnaire gitu, tarifnya itu bisa sekitar 400 sampai 1 juta per jamnya. Gila, kan? mahal banget sih itu sih. Iya, cuman untuk permulaan untuk mengetahui itu lu sifatnya investor apa gitu loh. Oke. Nah, coba Ri, bisa dijelasin nggak Ri? Maksudnya Nah, tipe investor yang ada di Bibit tuh oke. gimana, dan prosesnya Bibit tuh gimana sih untuk tahu tuh kok lu bisa sebagai investor apa gitu, lu bisa dijelasin nggak Ri secara detail? Oke, ini gue jelasin ya. Maksudnya bibit tuh financial advisor, cara kerjanya gimana, bagaimana dia menentukan Iya. investor ini tuh masuk kemana. Nah, Oke. jadi awalnya itu bibit akan memberikan 6 pertanyaan ke kita ya. Betul, 6 pertanyaan. Dia akan menanyakan lah, ada dikasih pertanyaan untuk menilai ini investor ini tuh cocoknya masuk ke yang mana gitu. Oke, emang ada berapa tipe Ri? Kalau boleh tahu. Jadi ada 3 tipe investor gitu ya sebenarnya. Ada yang agresif, ada yang moderat, ada yang konservatif gitu. Oke. Nah, kita mulai dari agresif nih. Tipe investor yang agresif ini tuh sebenarnya lebih ke nekat gitu, high risk gitu. High risk ya? high return. Ya. Wih, sini mantap Pasti, nih. ya Yang kan? mau cuan gede nih. Betul, kalau kalian investing ke high risk, risiko besar, fluktuatif, naik turunnya sangat tinggi, itu pasti Anda juga bisa mendapatkan untung yang besar dan Oke. rugi juga yang besar. Nah, kalau boleh saya tanya, Ri, kalau untuk high risk ini lebih cocok orang berumur yang udah mau pensiun, apa yang sih kayak seumuran kita lah, anak muda yang masih mau coba lebih gimana gitu loh, pada umumnya gitu ya? Betul. Ini kalau saya bisa jawab lebih ke anak muda seperti kita gitu sih menurut Oke. saya. Yang masih Karena umur 20-an gitu betul, ya? udah masih umur 20-an gitu kan, maksudnya ya untung rugi dikit-dikit nggak masalah lah ya kan. Oke. Tapi kan ujung-ujungnya untung lah gitu ya kan, kita mikirnya. Betul, paham. Sedangkan kalau menurut saya, kalau Anda udah berumur, Anda sudah harus mempersiapkan dana pensiunnya secara matang gitu. Dan itu lebih baik dialokasikan ke investasi yang jelas, yang lebih aman, lebih risiko, Yang lebih pasti gitu ya? lebih pasti, betul sekali. Oke. Oke, lalu
saya akan lanjutkan ke tipe investor kedua, yaitu moderat. Nah, moderat ini lebih ke risk sedang, resikonya sedang, Bill. Jadi untung sama ruginya tidak terlalu sebesar tinggi dan tidak tadi. terlalu rendah gitu ya. Oh yes, saya lupa bilang tadi kalau yang high risk investor tadi yang agresif itu contoh produknya adalah saham. Oke. Nah, kita sekarang lanjut ke yang moderat gitu ya. Kalau yang moderat itu di bawah saham gitu ya, untung sama ruginya gitu. Tapi lebih aman, Bill. Lebih aman gitu. Nah, contoh produknya adalah obligasi atau pendapatan tetap gitu kalau lo tahu gitu ya. Dan yang terakhir ada tipe investor yang konservatif. Konservatif ini adalah tipe investor yang paling aman. Sangat fluktuatifnya sangat kecil gitu. Jadi bener-bener aman lah. Lo masukin uang ke situ pasti untung gitu. Tapi untungnya tidak sebesar yang obligasi tadi dan saham. Oke. Gitu. Dan contoh produknya kalau yang konservatif adalah reksadana pasar uang gitu atau pasar uang lah. Berarti mirip-mirip setara deposito ya kalau mirip-mirip deposito, tapi tergantung produk untungnya bisa lebih gede dikit gitu. Sedikit, soalnya kalau deposito kan dipotong pajak lagi 20%. Betul sekali. Cukup menyedihkan ya. Iya betul. Ya, oke. Ya, benar banget sih, Ray. Nah, tapi untuk kali ini kita kan investasi kita ke Jepang, kita tidak menggunakan advisor bibit. Oke, iya. Karena benar. Alasannya pertama, kita sudah tahu kita tuh mau ke Jepang kapan, target kita berapa. Oke. Dan kita udah tahu kita mau berapa persen pendapatan returnnya. Jadi kita nggak pakai bibit karena advisornya bibit gitu masuknya, karena kita udah tahu fokus kita mau kemana. Oke. Kedua yang saya mau kasih tahu lagi, robot advisor ini kan cuma advisor. Pertama dia tuh memberitahu kalau kita tuh sifatnya apa. Betul. Nah, kita pun mau ikutin nggak ikutin itu terserah kita. Oke, iya. Ini cuma saranin kalau misalnya kita agresif, disaranin ke reksadana pasar saham. Saham, betul. Nah, kalau kita konservatif biasanya kan dikasih ke pasar uang gitu. Cuman kalau investor sendiri balik lagi mau returnnya tinggi dan siap fluktuatif ya silakan saja memilih masing pilihannya. Gitu. Jadi lebih masing-masing juga boleh menentukan sendiri gitu, tanpa financial advisor pun bisa gitu ya. Betul. Tapi ya tanggung jawab dan resiko tuh dipegang tangan masing-masing. Karena itu uang masing-masing. Betul. Ini cuma rekomendasikan doang. Dan kedua, robot advisor ini tidak menjamin loh sama sekali 100% tuh kalau kita ikutin dia untung gitu loh. Iya kan? Jadi kita tuh harus menganalisa lagi. Dia cuma membantu mempermudah kita untuk memilih produk-produk yang segitu banyak ya yang ada di bibit. Betul. Atau kalau kalian yang pakai Bareksa juga pilihannya kan banyak ya. Jadi hanya sifatnya tuh membantu saja sih, lebih ke gitu. Oke. Dan jadi, kalau ada orang tanya nih, atau teman-teman sobat BMP tanya, kita sendiri kan pakai Sukor Investable Fund ya. Itu sih masuknya kemana Ri kita itu? Lebih kita ke obligasi ya itu mah ya. Reksadana apa itu? Kalau ada orang nanya atau teman-teman nanya atau pendapatan tetap ya, reksadana pendapatan tetap masuk ke obligasi. Jadi yang moderat itu sebenarnya. Dan itu akan kita jelaskan lagi di episode berikutnya. Dan benar yang kata Billy tadi, ini disclaimer juga ke kalian gitu. Jadi kita emang pilih produk bibit karena kita juga suka dan kita sudah mempelajari banyak fitur-fiturnya dan kita tertarik dan kita suka gitu untuk investasi ke sini. Betul. Dan pendapat kita itu murni pendapat subjektif 100% gitu. Kita tidak mengajak kalian, kita bukan pom-pom gitu. Jadi kalau kalian ingin menggunakan bibit, ya boleh, nanti ada kode referralnya kita boleh keluarkan di sini, pas kalian daftar tinggal masukin kode referral gitu. Dan kalau kalian tidak ingin menggunakan produk bibit pun itu murni terserah kalian gitu ya. Jadi bukan ajakan sama sekali ya. Jadi karena tujuan kita sebenarnya ini kita cuma mau ke Jepang ya, Ri. Iya, betul. Bukan mau ngajarin dana pensiun apa enggak, karena kita lebih ke jalan-jalan di channel ini. Tujuannya itu sih. Cuma kita mau kasih tahu perjalanan kita biar bisa nyampai ke Jepang gimana gitu loh. Cara menyimpan uang. Dan kita gimana. Update terus gitu ya setiap bulan gitu. Betul, itu saja sih. Ya, cukup ya, Ria. Oke, cukup. Jadi terima kasih ke kalian yang sudah menonton episode-episode kami dan Postmakan Production video-video yang lainnya gitu. Dan seperti biasa,
untuk bulan-bulan ke depan kita akan selalu mengupload video tentang update hashtag Ayo Pergi Jepang ini. Betul, Ya. betul. Jadi kalian selalu stay tune dan nyalakan notifikasinya lah kalau kalian emang tertarik ke konten investasi begini gitu ya. Iya. Ya udah, oke. Ya udah, oke, makasih ya. Terima kasih guys. Yo.